Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi Pak Hanung dan juga Mas Pandika. Jadi, kami dari kelompok 2 di video ini akan menyampaikan output project kami yang berjudul Test X-ray Segmentation menggunakan Otsu Thresholding Method. Nah, kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama yaitu saya Tika Denisara Putri Purmono, kemudian ada Dias Astari Beningati dan juga saya sendiri yaitu Nadia Pranisa Putri. Nah, sebelumnya apa sih itu X-ray segmentation dan juga metode yang kami gunakan? Jadi X-ray itu electromagnetic radiation yang akan membuat atau mengoutputkan citra dari informasi yang terdapat di dalam tubuh pasien ataupun seseorang yang badannya di X-ray-in. Nah, terus segmentasi itu apa? Jadi segmentasi itu akan men-separate fragmen citra dari informasi yang ingin ditonjolkan dan juga background dari image tersebut. Nah, itu fitur-fiturnya bisa dari intensitas, tekstur, color, dan juga kontras. Dan segmented image tadi ini bisa digunakan untuk mendeteksi dan juga mendiagnosis penyakit bagi para medis. Terus output thresholding sendiri itu salah satu thresholding yang paling simple dan juga common digunakan dengan menggunakan bisect the image, yaitu membagi image menjadi dua kategori, foreground dan juga background. Nah, untuk kami sendiri itu foreground yang bervalue 255, sedangkan yang background sendiri itu yang hitam atau bervalue 0. Terus ini ada example-nya sendiri menggunakan Otsu thresholding method juga. Nah, objektifnya yang pertama itu ada pre-processing. Jadi kami akan memproses image sebelum thresholding itu. Yang pertama ada image enhancement. Kita akan melakukan cropping terlebih dahulu, kemudian akan menaikkan kontras image, kemudian ditambah dengan brightening image tersebut. Nah, terus yang kedua ada denoising atau menghilangkan noise-noise yang ada dengan smoothing dengan cara median blur. Yang ketiga ada morphological transformation menggunakan erosi. Lalu yang kedua ada segmentation. Segmentation image yang udah di pre-processing tadi menggunakan Otsu thresholding method. Dan di sini kami akan menggunakan Otsu thresholding method 3 kelas. Dan yang terakhir itu mencari value IOU untuk mengetahui performa program kami between image yang udah di thresholded dan juga masking sebagai ground truth dari dataset yang sudah diberikan. Nah, dataset yang sendiri itu berjumlah 158 grayscale image yang diambil dari posisi postero anterior. Sedangkan program kami jalankan menggunakan Google Colab. Nah, untuk pre-processing sendiri yang pertama yaitu image enhancement dengan kontras dan juga brightening. Kemudian yang kedua ada median blur denoising, dan yang ketiga yaitu ada erosion sebagai morphological transformation. Nah, sebelum masuk ke kontras, kita akan melakukan cropping image. Tujuannya apa? Tujuannya agar image yang akan diproses itu lebih terpusat di bagian paru-parunya, sehingga bagian-bagian di luar paru dapat di-remove untuk mengurangi error yang dihasilkan. Cara kerjanya sendiri itu kita akan memotong image sebesar 8% dengan kemudian menyesuaikan panjang dan lebar atau sumbu X dan Y dari image tersebut. Kemudian dilakukan contrast enhancement. Di sini kita menggunakan metode histogram equalization, di mana nanti intensitas pixel dari histogram tersebut itu akan lebih terdistribusi secara seragam gitu, sehingga akan dihasilkan histogram yang mendekati uniform. Nah, caranya gimana? Cara yang pertama itu akan dikalkulasikan histogram dari input image, kemudian akan dihitung CDF atau cumulative distribution function dari histogram tersebut untuk memappingkan pixel input image ke pixel yang baru gitu. Nah, setelah itu histogramnya akan diekualisasi kembali dalam range 0 hingga 255 yang merupakan range dari grayscale image tersebut biar programnya nggak bingung gitu. Terus yang terakhir akan diekualisasikan image yang baru menggunakan histogram yang baru tersebut. Nah, ini ada contoh perbedaan apabila tidak dilakukan contrast enhancement kepada image. Yang kiri ini yang nggak digunakan kontras, yang kanan udah dikontras. Perbedaan itu terdapat pada
lebar paru-paru untuk membaca real paru-parunya. Nah, untuk yang setelah kontras ini lebih terlihat bahwa yang thresholded itu paru-parunya lebih besar dan lebih mendekati original image-nya. Kemudian ada brightening image yang mengubah kecerahan gambar untuk sehingga dari gambar tersebut yang udah mendekati putih itu semakin putih lagi, di mana itu adalah luar dari paru-parunya, sehingga akan memudahkan pada proses thresholding. Nah, ini menggunakan konvolusi dengan kernel matrix, di mana kernelnya itu kernel matriksnya berukuran 3,3 dengan memperbesar intensitas pixel sebaik 1,155 dengan value 0 di surrounding neighborhood-nya itu agar tetangga-tetangga pixelnya itu tidak terpengaruh oleh kenaikan intensitas pixel tersebut. Jadi untuk pre-processing selanjutnya itu ada median blue denoising, di mana teknik ini menggunakan kernel untuk mengurangi atau menghilangkan noise terutama salt and pepper dari gambar. Jadi terlihat di sini dari gambar original itu hasil di noise image-nya itu terlihat lebih halus dan tidak ada titik-titik atau salt and pepper noise-nya tadi. Untuk proses sendiri, ini yang pertama ada inisialisasi kernel. Di sini kita menggunakan 5 karena untuk kernelnya sendiri K jadi kami menggunakan 5 untuk setiap pixel. Nah, dari window 5 kali 6 ini, dari pixelnya ini nanti diambil nilai intensity mediannya. Nah, nanti pixel ini nanti diganti menjadi nilai dari intensity mediannya. Untuk kodenya sendiri kami menggunakan fungsi dari OpenCV. Selanjutnya, pre-processing selanjutnya adalah erosion, di mana teknik ini mengganti nilai pixel ke nilai minimum dari neighborhood-nya, bukan kernel juga. Jadi nanti terlihat di sini untuk hasil erosion itu warnanya jadi lebih gelap gitu, karena dia akan mengganti warna-warna terang ke warna-warna lebih gelap. Di sini prosesnya sendiri itu yang pertama sama inisialisasi kernel size. Kami yang sini menggunakan 2x2 dengan iterasi 1 kali. Lalu dari neighborhood pixel ini tadi dicari intensity minimumnya. Lalu value tadi diganti ke value pixel yang di tengah. Lalu nanti hasilnya white areas-nya itu akan shrink, lalu black areas-nya itu akan expand. Terus selanjutnya kami thresholding menggunakan OTSU method, di mana pada biasanya OTSU itu thresholdingnya hanya menggunakan 2 kelas yang dipisahkan oleh satu thresholding gitu. Nah, untuk threshold optimum ini di-drive dari hasil separability yang paling tinggi, di mana nanti dia akan memaksimalkan nilai variance between dan meminimumkan nilai variance within-nya. Nah, kalau misalnya image ini direpresentasikan ke 2 dimensi function Y, I, J, maka nanti yang di bawah threshold itu akan dijadikan hitam atau intensity value-nya 0, lalu yang di atas threshold itu akan dijadikan putih atau intensity value-nya 255. Tapi kami di sini menggunakan thresholding dengan 3 kelas, di mana algoritmanya tuh sama, yaitu pertama kita untuk pixelnya sendiri itu kita ambil dari histogram yang probabilitasnya dari intensity level 0 sampai 255, lalu kita set inisial kelas probability-nya, lalu kelas min-nya, di mana I-nya ini dari 0 sampai 2, jadi ada 3 kelas, 0, 1, dan 2. Lalu kita iterasi untuk setiap possible threshold-nya dari 1 hingga 255. Lalu diupdate untuk setiap threshold yang possible, lalu compute variance between dan within-nya. Dan nanti bila variance between-nya ini maksimal, maka akan memaksimalkan separability juga. Tapi di sini kami menggunakan 3 kelas yang length-nya itu dari 0 sampai T1, optimum thresholding yang pertama, lalu kelas yang di tengah, T1+1 sampai optimum thresholding yang kedua, lalu kelas yang ketiga, T2+1 sampai 255 gitu. Nah, jadi iterasi ini dilakukan pada 3 kelas untuk mencari optimum threshold 1 dan optimum threshold 2 gitu. Ya, nanti threshold 1 dan 2 ini akan diimplementasikan untuk threshold images-nya. Lalu ini histogram untuk
data input yang telah diberikan, yaitu chest X-ray-nya, di mana di sini terlihat distribusinya lebih banyak yang berwarna gelap gitu. Nanti dari pixel intensity ini dan distribusi ini akan digunakan untuk mencari optimum threshold tadi. Nah, di sini seperti algoritma yang telah dijelaskan tadi, untuk pertama kita akan menginisialisasi probability classes-nya untuk 1, 2, dan 3, lalu list dari classes-nya 1, 2, 3, variance, terus juga variance within dan between-nya. Nanti separability-nya itu akan correspond to variance within dan between-nya tadi untuk threshold 1 dan threshold 2. Nah, nanti dari threshold 1 dan threshold 2 ini akan dicari middle threshold juga, yaitu di tengah-tengah dari threshold 1 dan 2, karena untuk hasilnya sendiri, kalau misalnya kita menggunakan threshold 1 dan threshold 2, itu nanti akan menjadi masih ada gambar abu-abunya itu. Nah, dan karena hasil dari threshold 1 dan threshold 2 itu masih 103 dan 185, jadi nilainya tuh masih agak ekstrim gitu untuk mengkelompokkan image tadi di thresholdkan ke value yang telah kita drive. Nah, kalau misalnya untuk threshold 3 kelas itu biasanya pixel yang berada di antara nilai optimum threshold 1 dan nilai optimum threshold 2 itu akan menjadi abu-abu. Tapi karena itu nilai masih terlalu ekstrim dan memakan terlalu banyak area putih, jadi untuk abu-abunya sendiri kami set menjadi putih juga. Di mana karena nilai optimum threshold yang kedua itu masih terlalu memakan banyak area putih, jadi kami ganti ke middle threshold. Nah, di sini pada akhirnya kami set di mana pixel value di bawah T1 menjadi white, lalu pixel value di antara T1 dan middle threshold jadi white juga, lalu sisanya nanti akan jadi background atau area yang hitam. Setelah dilakukan pre-processing dan juga processing menggunakan onset thresholding, maka selanjutnya post-processing dilakukan menggunakan metode contouring. Pertama-tama, library pada OpenCV2 memiliki fungsi find contour untuk mendeteksi kontur dari gambar yang telah di-threshold. Kemudian, kontur dieditkan berdasarkan luas area yang digunakan fungsi find area, dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kemudian, masking dibuat dan diaplikasikan pada original image, sehingga area paru-paru pada original image dapat ditampilkan dan area selain paru-parunya menjadi background hitam. Berikut adalah hasil dari setiap proses mulai dari contrast enhancing, brightening, denoising, applying erosion, thresholding, dan juga final segmenting menggunakan metode contour. Untuk mengecek akurasi dari image processing yang telah dibuat, dapat menggunakan IOU atau intersection of union, maka didapatkan bahwa area prediksi yang compare dengan masking atau ground truth-nya memiliki kesesuaian sebesar 61%, mengimplikasikan bahwa algoritma belum sempurna tetapi cukup baik untuk mensegmentasi paru-paru. Maka dapat disimpulkan bahwa image processing memiliki beberapa limitation. Antara lainnya adalah metode yang digunakan merupakan metode non-deep learning method. Jadi pemilihan parameternya dilakukan secara manual dan dapat terjadi perbedaan untuk gambar yang berbeda. Contohnya pada proses denoising. Kemudian dataset terlalu besar sehingga hasil threshold optimal berdasarkan histogram tidak terlalu representatif untuk setiap bagian data. Oleh karena itu, segmentasi paru-paru ada yang hasil cukup sempurna dan ada yang sangat kurang bagus. Seperti ada bagian dari data yang paru-parunya hanya terrepresentasi. Berikut presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.